Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai bakteri. Apakah yang dimaksud dengan bakteri? Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel, bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran yang mikroskopik. Ukurannya sangat kecil. Kemudian, bakteri ini memiliki ciri-ciri, yang mana ciri-cirinya itu uniseluler, prokariotik, ukurannya sangat kecil, hidup secara soliter atau berkoloni, dan ada juga yang bersimbiosis, parasit, dan juga saprofit. Dan juga umumnya tidak memiliki klorofil, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, dan bakteri ini berkembang biak secara vegetatif dan juga generatif, dan hidupnya kosmopolit. Kemudian struktur daripada bakteri. Yang pertama itu ada dinding sel, kemudian kapsul, membran plasma, sitoplasma, granula, kromosom, pili, ribosom, dan juga flagela. Masing-masing struktur ini atau organel ini memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada dinding sel, di mana fungsi dinding sel itu teman-teman mempertahankan bentuk sel, memberikan perlindungan fisik, dan juga menjaga sel agar tidak pecah dalam lingkungan yang memiliki tekanan osmotik lebih rendah. Kemudian yang kedua itu ada kapsul, di mana kapsul itu berfungsi sebagai pelindung dan juga menjaga sel agar tidak kekeringan, serta membantu pelekatan dengan sel bakteri lain atau pada substrat. Kemudian ada membran plasma, yang mana fungsinya itu untuk membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang ada di dalam sel dan zat-zat di luar sel. Kemudian ada sitoplasma, di mana fungsinya itu sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Kemudian lanjut ke organel ribosom, merupakan organel kecil yang menebar di dalam sitoplasma dan berfungsi sebagai sintesis protein. Kemudian ada organel kromosom, adalah suatu struktur lipatan di bawah membran plasma yang berfungsi sebagai fotosintesis pada beberapa bakteri lainnya seperti Colobium. Kemudian granula. Granula ini berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada pili, yaitu sebagai penghubung saat bakteri melakukan konjugasi pertukaran bakteri genetik. Dan juga fungsi pili ini sebagai pelekat antara sel bakteri satu dengan bakteri lainnya. Kemudian ada flagel. Flagela ini bulu cambuk yang tersusun dari senyawa protein, yang mana fungsi flagela ini yaitu sebagai alat gerak. Kemudian cara bakteri mendapatkan makanan. Cara bakteri mendapatkan makanan ada dua cara. Yang pertama adalah heterotrof dan juga autotrof. Di mana heterotrof ini merupakan bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain. Bahan makanannya berupa bahan organik yang ada di sekitar bakteri. Sebagian bakteri heterotrof tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Sedangkan bakteri yang memiliki autotrof yaitu bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri dari senyawa-senyawa anorganik dengan melakukan proses anabolisme. Kemudian ada cara bakteri bernafas. Cara bakteri bernafas teman-teman ada tiga. Yang pertama ada bakteri aerob obligat, adalah bakteri yang mampu tumbuh pada lingkungan beroksigen, contohnya itu nitrogen bakteri. Kemudian yang kedua itu ada bakteri anaerob obligat, adalah bakteri yang hanya dapat tumbuh di lingkungan tanpa ada sedikit pun oksigen, contohnya itu Clostridium tetani. Dan yang terakhir itu bakteri anaerob fakulatif, adalah bakteri yang dapat tumbuh
baik aerob atau anaerob. Dalam artian teman-teman bahwa bakteri ini dapat tumbuh dalam keadaan beroksigen ataupun tidak. Contohnya itu Shigella. Kemudian teman-teman kita akan melanjutkan cara reproduksi bakteri. Cara bakteri itu bereproduksi itu ada dua cara. Yang pertama ada aseksual dan juga seksual. Aseksual itu tanpa adanya perkawinan, yaitu dengan cara pembelahan biner. Sedangkan seksual itu dengan pertukaran materi genetik DNA menghasilkan sel bakteri yang masing-masing memiliki kombinasi materi genetik dari dua sel itu. Reproduksi seksual ada tiga, dengan cara transformasi, konjugasi, dan juga transduksi. Nah, sekarang kita masuk kepada peran bakteri. Peran bakteri itu ada yang menguntungkan teman-teman, dan juga ada yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan bagi kita. Yang pertama itu ada menguntungkan. Dia sebagai pembusuk atau pengurai sisa-sisa makhluk hidup. Kemudian sebagai pembuat makanan dan juga minuman hasil fragmentasi. Contohnya itu seperti tadi koko. Kemudian berperan dalam siklus nitrogen sebagai bakteri pengikat nitrogen. Contohnya Rhizobium leguminosarium. Kemudian penyubur tanah. Contohnya Nitrosococcus yang berperan dalam proses nitrifikasi menghasilkan ion nitrat yang ditumbuhi tanaman. Kemudian penghasil antibiotik. Contohnya Bacillus polymyxa. Kemudian ada pembuatan zat kimia, misalnya aseton dan butanol, berperan dalam pembusukan sampah dan kotoran hewan, serta penelitian rekayasa genetika dalam berbagai bidang seperti bidang kedokteran dan bidang-bidang farmasi dan lain-lainnya. Kemudian ada yang merugikan nih teman-teman bakteri ini. Yang pertama itu dia sebagai pembusuk makanan. Contoh bakterinya itu Clostridium botulinum. Kemudian yang kedua menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya itu penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Kemudian ada penyakit pada hewan, contohnya itu bakteri Bacillus anthracis. Kemudian penyakit pada tanaman itu contohnya Pseudomonas solanacearum seperti yang menyerang pada tanaman tomat dan juga tembakau. Hanya segitu pembahasan dari saya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.